Saya berada di depan gedung Capitol, satu gedung yang sangat strategi dan sangat hebat sekali, karena di dalamnya berkecimpung, berdiam dan beraktivitas tokoh-tokoh politik yang handal, negarawan-negarawan yang besar, yang banyak berjasa untuk pembangunan masyarakat dan negara besar Amerika Serikat. Anggota-anggota dari lembaga legislatif yang ada di dalam itu sejak waktu-waktu yang lalu terus berjuang, dan kita bisa mendapatkan sebuah bangsa yang luar biasa. Bagi Amerika Serikat, lembaga legislatif itu memang terbagi dalam dua kamar, yaitu Senat dan Kongres. Dan mereka itu akan terus berjuang dan berusaha menyusun strategi agar supaya segala sesuatu yang mereka harapkan untuk Amerika Serikat itu bisa terrealisasi. Para politisi yang ada di dalam, negarawan yang ada di dalam, atau anggota Senat dan anggota Kongres, para senator dan kongresmen, itu tidak hanya care terhadap bangsa dan kemajuan Amerika Serikat. Mereka juga mempunyai kepedulian dengan bangsa-bangsa yang lain yang menginginkan untuk mereka bisa membagikan sesuatu atau membantu negara-negara yang sedang berada di dalam masalah. Saya teringat tahun 2000. Pada waktu itu Poso itu bergolak, terjadi konflik horizontal, dan kemudian orang-orang Kristen itu harus terusir keluar dari kota Poso, mengungsi, menyingkir, dan ada di Tentena, ada di Manado, di Palu, di Makassar, dan di berbagai tempat. Dan mereka sulit untuk kembali lagi, karena ada rasa takut, karena terus diancam. Jadi kami terpanggil dengan teman-teman untuk melakukan sesuatu di Amerika Serikat, dan diberikan suatu jalan kepada kami supaya kami membentuk sebuah NGO, supaya apabila kami datang atas nama NGO itu untuk kepentingan negara kita, itu bisa mereka terima untuk adanya dialog dan lobby. Maka itu jadilah Poso Watch Network. Saya sebagai Executive Director dan bersama teman-teman secara terus-menerus menyampaikan petisi dan lobby ke para anggota Senat, para senator, dan kemudian kongresmen yang ada di sini. Dan mereka sangat welcome dan menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Mereka tidak melihat siapa kami, latar belakang kami. Tapi kalau itu berkaitan dengan suatu kondisi dan keadaan di sebuah negara yang memang mereka tahu sedang terancam, mereka akan cari cara dan jalan keluar supaya kemudian kondisi itu bisa diselesaikan. Dan kami merasakan bahwa itu benar-benar telah kami alami dan kami telah nikmati bersama. Kalau berbicara tentang lembaga legislatif, itu punya hubungan yang cukup luar biasa dengan gereja Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus pada waktu dia menegaskan tentang keberadaan gereja, dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kata jemaat yang Tuhan Yesus pakai, itu adalah kata eklesia. Nah, kata eklesia pada waktu itu sedang atau baru saja menjadi begitu populer, karena eklesia itu adalah sebuah lembaga, satu badan yang telah ditetapkan oleh Kaisar Romawi untuk mendampinginya menyusun strategi bagaimana untuk memperkuat Kekaisaran Romawi, dan kemudian menyusun semua strategi-strategi pembangunan yang ada di Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Juga kalau saudara perhatikan, pada waktu Kekaisaran Romawi mengutus bala tentara untuk menyerbu kerajaan-kerajaan yang lain, pada waktu kerajaan itu telah ditaklukkan, maka kemudian Kaisar akan mengutus seorang tokoh yang sangat dekat dengan hatinya. Dan tokoh itu disebut sebagai apostolos, seorang utusan. Apa yang akan dia kerjakan di negara atau di kerajaan yang telah ditaklukkan? Yaitu
dia akan mencari orang-orang penting, orang-orang terhormat, orang-orang yang bertanggung jawab. Lalu kemudian mereka akan dikumpulkan pada suatu lembaga, dan lembaga itu yang kemudian juga dikenal sebagai lembaga eklesia. Dan mereka akan menyusun strategi yang terbaik sesuai dengan petunjuk dari apostolos, bahwa apa yang mereka lakukan itu harus sama dengan visi dan misi dari Kaisar Romawi. Bahkan sampai bangunan-bangunan pemerintahan yang akan dibangun itu sama dengan apa yang ada di kota Roma. Saya teringat apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu dia mengajar kita untuk berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau Kaisar Romawi ingin supaya semua kerajaan-kerajaan baru itu sama seperti Roma, itu sebenarnya adalah sama seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Bahwa kita ini diutus dan berada di dalam dunia. Kita adalah pada waktu pertama kita disebut juga sebagai eklesia, sebagai gereja. Tetapi orang-orang tertentu itu menjadi apostolos agar supaya menjadikan komunitas, persekutuan orang-orang percaya itu merupakan sebuah kerajaan yang sama seperti konsep yang ada di surga. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, bahwa memang betul kita bukan orang biasa. Gereja itu adalah orang pilihan, ya, orang yang terpilih. Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 4 dia berkata, kamu di dalam dia kamu telah dipilih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Di mana? Di dalam dia. Jadi di dalam Kristus. Jadi kita percaya kepada dia. Dia yang mati di atas kayu salib. Oleh darahnya yang tertumpah kita ditebus. Dan kita kemudian mengalami penetapan sebagai orang-orang pilihan. Rasul Petrus itu memberikan suatu penegasan yang sangat luar biasa tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang terhormat dan orang-orang hebat. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kamu tahu bahwa kamu telah dipilih bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba. Jadi nilai kita itu sangat tinggi. Sebab pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia telah melakukan suatu transaksi untuk membayar kita secara individu satu demi satu, supaya kita bisa disebut sebagai orang-orang pilihan. Orang yang terpilih atau orang yang menjadi eklesia atau lembaga legislatif itu bukan orang-orang sembarangan. Itu orang yang benar-benar punya kemampuan dan potensi yang sangat besar. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan telah melakukan dan merubah posisi kita dari orang-orang biasa dan akan binasa menjadi orang-orang yang terhormat, yang baik, yang layak untuk melakukan karya besar yang Tuhan tetapkan untuk kita bisa lakukan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Rasul Petrus berkata juga, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Haleluya. Kita bukan orang sembarangan. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau anggota Kongres dan kemudian anggota Senat, senator dan kongresmen itu dipilih oleh rakyat dari negara bagian dari mana mereka datang. Lalu kemudian kalau mereka ingin terus di sini, mereka harus kampanyekan lagi kemudian berikut. Lalu kemudian kalau mereka mendapat suara terbanyak, mereka bisa kembali ke sini. Tetapi puji Tuhan, kita bukan dipilih oleh satu komunitas tertentu, oleh negara, oleh kampung, tetapi kita dipilih langsung oleh Tuhan. Kamu telah dipilih, dikatakan, I will build my church upon this rock. I will build my church. Dia yang menentukan, membangun, dan dia yang pilih. Kamu telah dipilih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. Lembaga ini begitu mengagumkan. Kalau saudara bisa masuk dan beraktivitas sana, itu adalah luar biasa. Saya pernah mengalami hal itu dan saya kagum tentang apa yang terjadi di dalam. Tetapi yang lebih hebat dan lebih dahsyat adalah gereja Tuhan, yang adalah eklesianya Tuhan.
adalah lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk memajukan kota, kampung di mana kita berada. Kita bawa mereka itu semua dalam keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Dan kita boleh bersuka cita bersama dengan Kristus. Mari kita berjuang terus. Kita adalah orang-orang yang hebat, yang terpilih, yang diberikan tugas dan tanggung jawab besar oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.